Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Fauziah dengan NIM 413-210-16. Saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Logistik Perdagangan Internasional semester 2 kelas A pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan analisis dari laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Baik, yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. PT FKS Food Sejahtera Tbk ini sebelumnya berdiri dengan nama PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang kemudian berganti nama menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk mulai pada tanggal 30 Maret 2021. Meski berganti nama, perdagangan efek PT FKS Food Sejahtera Tbk di Bursa Efek Indonesia tetap menggunakan kode AISA. PT FKS Food Sejahtera Tbk ini bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, perkebunan, pertanian, listrik dan jasa, dan sedangkan kegiatan usaha anak perusahaan adalah manufaktur mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan dan sohun, kemudian makanan ringan, industri biskuit dan permen, perkebunan, kelapa sawit, pembangkit listrik, penggilingan padi, dan distribusi. Berikutnya adalah analisa laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Yang pertama yaitu neraca, dan berikut adalah analisis perbandingan kenaikan dan penurunan neraca PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2020 dengan 2019. Yang pertama yaitu aset lancar pada tahun 2019 sebesar 474.261 dan kemudian pada tahun 2020 menjadi 695.360. Hal ini menandakan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 221.099. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 39.354 dan kemudian pada tahun 2020 menjadi 53.045. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 13.691. Dan yang selanjutnya ada aset tidak lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.394.705 dan pada tahun 2020 menjadi 1.316.197. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 78.508. Kemudian untuk total liabilitas perusahaan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.526.819 dan pada tahun 2020 menjadi 1.183.300. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan yaitu sebesar 2.343.519. Dan untuk total ekuitas perusahaan pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 1.657.853 dan pada tahun 2020 menjadi 828.257. Maka hal ini menandakan perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 2.486.110. Kemudian yang berikutnya adalah analisis perbandingan kenaikan atau penurunan dari laporan laba rugi pada tahun 2020 dengan tahun 2019. Yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan usaha PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2019 sebesar 1.510.427 dan menjadi
1.283.331 pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 227.096. Kemudian untuk jumlah laba rugi perusahaan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.134.776 dan pada tahun 2020 menjadi 1.204.972. Maka hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kenaikan sebesar 70.196. Kemudian yang selanjutnya adalah beban pokok penjualan dan pendapatan pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 1.062.970 dan pada tahun 2020 menjadi minus 965.172.000. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 97.798. Kemudian yang berikutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Untuk bahan baku perusahaan pada tahun 2019 yaitu sebesar 816.988 dan pada tahun 2020 menjadi 598.631. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan yaitu sebesar 218.357. Untuk tenaga kerja langsung pada tahun 2019 yaitu sebesar 113.071 dan pada tahun 2020 menjadi 101.015. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan yaitu sebesar 12.056. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya produksi tidak langsung. Pada tahun 2019, biaya produksi tidak langsung perusahaan sebesar 142.676 dan pada tahun 2020 menjadi 262.927. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kenaikan sebesar 120.251. Kemudian yang berikutnya adalah metode analisis. Di sini saya menggunakan teknik analisis yaitu rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas disebut juga dengan analisis rentabilitas, yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Metode ini saya dapatkan dari sebuah jurnal studi manajemen. Yang pertama yaitu ada gross profit margin. Gross profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Untuk mendapatkan gross profit margin ini dapat dicari dengan laba kotor dibagi dengan total penjualan. Maka berikut adalah gross profit margin dari PT FKS Food Sejahtera Tbk. Pada tahun 2019, gross profit margin PT FKS Food Sejahtera Tbk sebesar 29,6%. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 29,6% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2020, gross profit margin mengalami penurunan dari 29,6% pada tahun 2019 menjadi 24,8% pada tahun 2020. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 29,6% dari total penjualan yang mengalami penurunan yaitu sebesar 24,8%. Kemudian, metode analisis yang berikutnya adalah net profit margin. Net profit margin ini adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumus untuk net profit margin ini adalah laba bersih setelah pajak
kemudian dibagi dengan penjualan. Maka berikut adalah net profit margin dari PT FKS Food Sejahtera Tbk. Pada tahun 2019, net profit margin PT FKS Food Sejahtera Tbk yaitu sebesar 75,1%. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba bersih yang nilainya 75,1% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar pula profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, semakin besar laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2020, net profit margin mengalami kenaikan dari 75,1% pada tahun 2019 menjadi 93,9% pada tahun 2020. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba bersih yang nilainya 93,9% dari total penjualan yang mengalami kenaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu return on asset. Return on asset ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Untuk mendapatkan return on asset ini bisa didapat dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Pada tahun 2019, return on asset PT FKS Food Tbk yaitu sebesar 62%. Semakin tinggi presentasi rasio, ini semakin baik penggunaan aset secara efisien untuk memperoleh keuntungan bersih dalam kegiatan operasional perusahaan. Namun pada tahun 2020, return on asset ini mengalami penurunan dari 62% pada tahun 2019 menjadi 58,4% pada tahun 2020. Hal ini berarti menurunnya penggunaan aktiva secara efisien. Maka aktiva yang dipakai itu kurang produktif bagi perusahaan. Kemudian metode analisis yang berikutnya yaitu return on equity. Return on equity rasio ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Untuk mendapatkan return on equity ini bisa dicari dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan equity atau total equity. Nah, berikut ini adalah return on equity dari PT FKS Food Sejahtera Tbk. Pada tahun 2019, return on equity PT FKS Food Sejahtera Tbk sebesar minus 68,4%. Dengan kata lain, rasio pengembalian atas investasi pemilik perusahaan ini sebesar minus 68,4%. Dalam hal tersebut, angka pengembalian investasi pemilik perusahaan berangka minus atau semakin tinggi persentase yang diperoleh perusahaan, maka menunjukkan semakin tinggi pengelolaan modal perusahaan dalam mendapatkan laba atas modal tersebut. Pada tahun 2020, return on equity mengalami kenaikan secara drastis, yaitu dari minus 68,4% menjadi 145,5% pada tahun 2020. Hal ini berarti keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri adalah sebesar 145,5%, dan hal ini disebabkan bertambahnya pendapatan perusahaan yang mempengaruhi modal pemilik. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari laporan analisis laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Perkembangan posisi keuangan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan untuk menilai kinerjanya. Pemahaman mengenai posisi keuangan bisa menjadikan dasar untuk mengevaluasi apakah kondisi keuangan perusahaan tersebut sehat atau tidak. Maka laporan keuangan ini merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang disusun dalam setiap akhir periode yang berisi tentang pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan. Maka berikut adalah kesimpulan dari metode analisis yang digunakan. Yang pertama ada gross profit margin.
di mana semakin besar gross profit margin ini, maka semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan atau sales yang berguna untuk audit operasional. Maka jika sebaliknya, maka perusahaan ini kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Nah, dalam hal ini, gross profit margin PT FKS Food Sejahtera Tbk mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hanya saja di setiap tahun 2019 dan 2020, perbandingan harga pokok penjualan itu lebih rendah daripada penjualan. Kemudian yang selanjutnya adalah net profit margin, di mana semakin tinggi net profit margin ini, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Dalam hal ini, net profit margin PT FKS Food Sejahtera Tbk mengalami kenaikan dari 75,1% pada tahun 2019 menjadi 93,9% pada tahun 2020. Yang selanjutnya adalah return on asset, di mana semakin tinggi nilai return on asetnya, maka akan semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Dalam hal ini, return on asset PT FKS Food Sejahtera Tbk mengalami penurunan dari 62% pada tahun 2019 menjadi 58,4% pada tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah return on equity, di mana semakin tinggi return on equity-nya, maka akan semakin optimal kinerja perusahaan dalam seberapa efektif seorang pengusaha ini mengeluarkan modalnya untuk melakukan usaha. Dalam hal ini, PT FKS Food Sejahtera Tbk mengalami kenaikan drastis dari minus 68,4% di tahun 2019 menjadi 145,5% di tahun 2020. Kemudian adapun keadaan perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk, menurut analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keadaan perusahaan tersebut cukup baik, dapat dilihat dari keadaan perusahaan dalam mencapai gross profit atau laba kotor yang jumlah harga pokok penjualannya setiap tahunnya itu lebih rendah daripada penjualan. Dapat dilihat pula dari keefektifan perusahaan dalam mengeluarkan modal dalam usaha atau return on equity, di mana naik secara drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Akan tetapi, perusahaan masih kurang dalam hal mengelola penggunaan aset di perusahaan yang dibuktikan dengan turunnya return on asset dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian bisa dilihat pula dari pencapaian perusahaan dalam mencapai laba bersih atau net profit yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Maka kedepannya sebaiknya perusahaan lebih mengoptimalkan penggunaan aset dan pencapaian laba bersih perusahaan untuk menghindari pembubaran perusahaan dalam hal kurangnya manajemen keuangan. Dan untuk penggunaan modal serta efektivitas laba kotor harus dipertahankan agar menghindari kerugian di perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam menganalisis laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.